Anda akan menemukan propaganda begini dari Wahabi. Wahabi itu akan mengatakan begini: Nabi mengajarkan di hari Jumat membaca Al-Kahfi. Para kiai, tuan guru, buya mengajarkan membaca Yasin. Anda ingin ikut kiai apa ikut Nabi? Anda ingin ikut buya apa ikut Nabi? Kalau ada orang mau meninggal, Yasin yang kita pegang. Ada orang yang sudah wafat, ketika jenazahnya ada di masjid, di depannya dibacakan Yasin. Saat kita ziarah kubur, Yasin yang kita baca. Ke makamnya ulama, Yasin juga. Akhirnya mereka ini menuduh kita Qur'annya cuma Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratul kurma wal fadil yang sangat kami muliakan, yang sangat kita hormati, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru, buya, majelis guru, mobil khusus tuan rumah yakni Abuya Haji Tengku Darmis Mu'ar, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, dan majelis keluarga, dan yang sangat kita muliakan guru kita Kiai Idrus Romli. Semoga kedua beliau oleh Allah dianugerahkan sehat walafiat, panjang umur, keberkahan bagi umat Islam, khususnya ahli sunnah wal jamaah, para santri. Tadi di sini menyebut santriwan, santritu, santriti, dan santrifor. Wan itu kan Inggris. Karena kita sudah begitu banyak mendapatkan ilmu dari beliau, kita sejenak membaca salawat bersama-sama. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah, wassalna bismillah bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah, salamullah, Kalau Kiai Idrus tadi sudah banyak menyampaikan tentang sejarah Islam di negeri kita, bagaimana kemudian ajaran Islam dengan budaya dan lain sebagainya, saya ingin menambahkan beberapa hal saja terkait dengan amalan-amalan kita. Saya tanya, kalau di sini malam Jumat ada yasinan apa enggak? Ada ya? Nanti kalau Anda sudah punya WA, tahu WA? Tahu HP ya? Anak pondok, saya punya anak di pondok. Begitu saya kunjungi di pondok, setelah anak saya salaman, tidak menanyakan kabar bagaimana ayah, bagaimana keluarga. Begitu selesai salaman, yang ditanya satu, pinjam HP-nya ya. Berarti anak kita yang di pondok tidak kangen sama bapaknya. Kangen sama siapa? Jadi andaikan hari ini santri tidak dikunjungi oleh orang tuanya, asalkan dibawakan HP, ini sudah mencukupi di pondok. Berubahnya zaman sudah seperti itu. Akhirnya dimarahi sama istri saya, jangan begitu kamu nak. Tapi gimana lagi?
Ini kan namanya anak-anak milenial. Sementara golongan kami ini golongan kolonial dulu ya. Menangi orang-orang kolonial ya. Orang-orang yang suka dengan penjajah dan lain sebagainya. Kalau Anda nanti suatu saat sudah kuliah, pulang ke rumah, Anda akan menemukan propaganda begini dari Wahabi. Wahabi itu akan mengatakan begini: Nabi mengajarkan di hari Jumat membaca Al-Kahfi. Para kiai, tuan guru, buya mengajarkan membaca Yasin. Anda ingin ikut kiai apa ikut Nabi? Anda ingin ikut buya apa ikut Nabi? Gimana jawab? Ini propaganda ya. Seolah-olah kalau ikut buya tidak ikut Nabi. Seolah-olah apa yang diajarkan oleh ulama bertentangan dengan Nabi. Nanti Anda akan menghadapi hal semacam itu. Maka kemudian Anda jawab, ikut buya otomatis ikut Nabi, ikut kiai pasti ikut. Maka yang kemudian kita baca, kenapa yang kita baca di malam Jumat itu adalah surat Yasin? Sebab ada seorang imam bernama Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti. Beliau punya satu kitab namanya Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah. Pada hadis nomor urut yang ke-62, beliau mencantumkan hadis tentang kekhususan di malam Jumat membaca surat Yasin. Man qara'a lailatal Jum'ah hamim ad-dukhan wa Yasin asbaha maghfuran. Barang siapa di malam Jumat membaca surat Yasin dan surat Hamim ad-Dukhan, maka Allah ampuni orang tersebut. Sekali lagi, ini yang kemudian kita amalkan, bahwa kita ahli sunnah wal jamaah mengamalkan kedua-duanya. Yang kita amalkan di malam Jumat surat Yasin, yang kita amalkan di siang harinya Jumat surat Al-Kahfi. Fahim tu? Understand? Underwear? Kok banyak yang ketawa kalau underwear ya? Underwater? Jadi sekali lagi, kemudian ketika kita mengikuti para ulama, mengikuti buya-buya kita, para habaib kita, maka otomatis sudah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadisnya, ada ulama yang berijtihad, lalu kita amalkan apanya yang bid'ah, bukan bid'ah itu, karena sesuai dengan prosedur dalam berijtihad di dalam agama kita. Berikutnya, saya tanya, Anda sudah hafal Yasin apa belum? Tapi kalau ada kiai yang baca Yasin bisa ikut ya? Oh, berarti setengah hafal. Di tempat kami dijawab biasa. Orang-orang hafal setengah Yasin biasa, atau hafalannya setengah hafal. Kenapa kok setengah? Ketika ada ustadz yang memimpin, kami ikut semua. Tetapi ketika ustadznya batuk, berhenti semua. Khususnya ketika wa ayatul lahum. Ini wa ayatul lahum yang mana? Kenapa kok kita kebanyakan dari ahli sunnah kok kemana-mana surat Yasin? Sampai ketika terjadi perdebatan antara kita dengan Wahabi, Wahabi mengatakan begini, orang Aswaja, orang NU, Qur'annya cuma Yasin saja. Kenapa? Yang dihafal cuma Yasin, yang dibawa kemana-mana, yang ada di kuburan cuma Yasin. Ini tuduhan keji. Pada diam, kenapa ini? Menakutkan apa enggak? Kita dengan Yasin ini, kalau ada orang mau meninggal, Yasin yang kita buka. Ada orang yang sudah wafat, ketika jenazahnya ada di masjid, di depannya dibacakan Yasin. Saat kita ziarah kubur, Yasin yang kita baca. Ke makamnya ulama, Yasin juga.
Akhirnya mereka ini menuduh kita Qur'annya cuma Yasin. Cara menjawabnya bagaimana? Begitu. Ada sebuah hadis yang sudah populer diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Abu Dawud, yakni hadis yang berbunyi Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin pertama. Menurut Imam Ibnu Hibban, mauta itu aiman hadaratul maniyah. Bacakan Yasin di dekat orang yang akan wafat. Kalau ada kakek kita sudah berat nafasnya, matanya sudah terpejam, sudah tidak mampu berbicara dan tubuhnya tidak bergerak, sudah dalam sakratul maut atau koma, bacakan Yasin di dekat. Ada riwayat hadisnya, ada fatwa ulamanya, kita yang mengamalkan. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau, ketika seorang sahabat Hudzaifah bin Harits As-Sumali akan meninggal dunia, lalu dikunjungi oleh banyak para guru dari kalangan tabi'in, beliau meminta untuk dibacakan surat Yasin di dekat. Dulu sudah diamalkan oleh sahabat, kok baru sekarang Wahabi mengatakan bid'ah? Hadza minal kasibin, kasep. Bahasa Arabnya kasep apa? Jadi dulu apa yang kita amalkan hari ini, dulu diamalkan oleh para sahabat. Ini yang dimaksud dengan terputusnya sanad kelompok Wahabiyah. Mereka tidak punya jalur terhadap apa yang telah diamalkan oleh para ulama, para generasi ulama salaf di masa ini. Sekali lagi, ketika kemudian kita mendatangi orang yang akan wafat, kalau Anda nanti dijemput misalnya, ada orang tua kita yang sudah tua kemudian sakit, sebagai santri Anda tidak boleh pergi, tidak boleh menjauh dari orang yang akan meninggal. Baca Yasin di dekat. Sekali lagi, santri dimanapun kalau ada orang tua, kakek, kerabat, ada yang sakit parah, bacakan Yasin di dekat. Mana dalilnya? Tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Abu Dawud. Begitu kemudian sudah meninggal dunia, tidak ada masalah bagi kita membaca surat Yasin di dekat. Imam Abdul Razzaq dalam kitab beliau Al-Musannaf meriwayatkan athar dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar begini, uhduru amwatakum. Kalau ada orang yang mau meninggal, tunggui di dekat, duduk di dekat. Wa alzimuhum la ilaha illallah. Tuntun mereka dengan bacaan la ilaha illallah. Wa aghmidu a'yunahum idza matu. Kalau sudah meninggal, tutup matanya. Waqra'u indahumul Qur'an. Lalu bacakan Al-Qur'an di dekat. Nah, ini dalil bagi kita. Kalau ada orang sudah meninggal dunia, lalu kita bacakan Yasin di dekatnya, adalah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fahimtu? Jelas tuh? Maksud saya sudah jelas apa belum? Bukan jelas saja jelisu ya. Kalau jelas saja jelisu, Anda sudah julus semua. Maksud saya sudah jelas apa belum? Kemudian saat kita ziarah kubur, kenapa kok baca Yasin? Para ulama kita diantaranya adalah Syaukani, kemudian juga imam-imam yang lain, Al-Qurtubi dan lain sebagainya. Al-mauta haqiqatun fil mayyit wa majazun fil muqtabar. Kalimat mauta itu bisa kita gunakan untuk orang yang sudah meninggal. Sebab hakikatnya kata-kata mauta dengan bacaan Yasin itu diperuntukkan bagi orang yang meninggal. Sementara orang yang dalam keadaan koma itu adalah secara majaz. Artinya apa? Boleh kedua-duanya diamalkan. Ketika akan meninggal dibacakan Yasin, ketika sudah meninggal juga dibacakan Yasin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mohon maaf, ketika pertama adik-adik mendengarkan ceramahnya Kiai Idrus, lebih banyak tersenyumnya, lebih banyak senangnya karena membahas sejarah, membahas ilmu dan lain sebagainya. Giliran saya banyak yang melotot. Kenapa?
karena yang dibahas orang mati. Adik-adik kalau urusan alam kubur ingin masuk cepetan apa belakangan? Belakangan ya. Kalau belakangan semua sudah meninggal, tinggal Anda sendirian. Mati belakangan tidak enak. Kenapa? Kafanan sendiri, mandi sendiri, berangkat ke kuburan juga sendiri. Ya, berangkat sambil begini, begitu ada lubang dikira kuburannya, dia pun meloncat. Ternyata adalah lubang air di sana. Enak belakangan apa cepat-cepat? Loh, kalau cepat-cepat tidak bisa kawin. Tadi cita-citanya niru Kiai terus. Maksudnya isi ceritanya. Kita selawatan lagi. Lahi sallimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi ahli Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah Muhammad. Kemudian hadis tadi berkenaan dengan masalah Yasin oleh kelompok Wahabi dinilai dhaif karena ada seorang perawi bernama Abu Uthman yang dianggap majhul. Tetapi bagi kita hal tersebut mengikuti Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Khisul Habir. Hadis ini diperkuat dengan beberapa riwayat athar dari sahabat. Intinya, kalau panjenengan ingin seperti Kiai Idrus, pelajari dulu ilmu-ilmu nahwu. Pelajari dulu ilmu-ilmu balaghah. Setelah itu pelajari ilmu hadis. Hari ini yang paling mumpuni mengatasi Wahabi-Wahabi itu di bidang hadis antara lain adalah guru kita Kiai Idrus. Sebab orang barat itu meneliti. Orang barat itu meneliti, kemudian laporannya itu sampai kepada kita. Kata orang barat, di dunia Islam sedang terjadi hadis war, perang hadis. Menurut mereka, di dunia Islam hari ini sedang terjadi hadis war, perang hadis. Siapa yang menguasai hadis, itulah pemenang. Karena Kiai Idrus banyak menguasai ilmu hadis, alhamdulillah perdebatannya menang terus. Kalau Anda ingin seperti beliau, kuasai dulu ilmu-ilmu dasar. Setelah itu kemudian nanti ada kurikulum, ada bacaan yang dibaca di bulan Ramadan awalnya, kitab-kitab hadis. Insya Allah kemudian setelah itu akan mengantarkan Anda semua menjadi hujjah ahli sunnah wal jamaah. Karena tanda-tanda selesainya kajian dari saya sudah ada. Apa tandanya? Kaki saya kram semua. Sementara kepulangan saya ke Jawa, insya Allah besok pagi, saya selalu teringat dengan pesan istri saya, Buya. Kata istri saya, kalau berangkat sehat, pulang harus sehat. Tidak boleh berangkatnya sehat, kemudian pulangnya lemes semua. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.